Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru sepertiga Pak ya? Saya ulangi lagi, ini doa baik loh, biar hidupnya selamat, diberkahi, dirahmati Allah. Yang menjawab saya doakan sehat, para selamat, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah walladzi arsala rasulahu hudan wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah khatimil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arduha as-samawati wal ardu uhiddat lil muttaqin. Walladzi arsala rasulahu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalatu wassalamu ala hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para santri, wabil khusus panjenenganipun Bapak PCM PCM Majenang beserta anggota, begitu pula ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu mbak-mbak NA dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah, indah, insya Allah berkah ini kita semuanya dirahmati oleh Allah dengan adanya nikmat iman dalam hati, adanya nikmat sehat badan kita, adanya nikmat sempat bisa bersilaturahmi. Insya Allah ini majelis yang diberkahi, majelis yang Allah cintai, majelis yang Allah muliakan. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah berdoa bersama, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah dalam Islam. Semoga kita yang berkumpul di majelis yang dirahmati ini menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang dirahmati, dan menjadi umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat yang diiringi berkah rezekinya. Amin. Semoga indah hidupnya. Semoga akur keluarganya. Semoga lancar bisnisnya. Semoga mudah urusannya. Semoga sukses putra putrinya. Mudah-mudahan husnul khatimah matinya. Kalau punya, mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berterima kasih, bahkan bahagia sekali diberi kesempatan bersilaturahmi dengan keluarga besar PCM Majenang. Dalam hal ini untuk bersama-sama memperingati Tahun Baru Islam. Saya pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik, tahun ini diberkahi, tahun ini sukses, tahun ini jaya, dan mudah-mudahan andaikan Allah memanggil kita, semoga kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semoga akur keluarganya.
Saudaraku sekalian, dalam Al-Quran ada satu ayat yang sangat menggembirakan. Ayat tersebut terdapat dalam surat Ad-Duha. Semuanya hafal surat Ad-Duha ya? Alhamdulillah. Monggo sekarang dites coba binaannya Pak. Ini Pak Saiful pun hafal temenan apa dereng? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ada ikut semuanya yang keras. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ha'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin. Saudaraku sekalian, di antara ayat 11 tadi ada satu ayat yang sangat istimewa, sangat menggembirakan, yaitu dawuh Gusti Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Diawali dengan kata saufa, berarti tasbih yang akan datang nanti. Dilanjutkan dengan fi'il mudhari, yu'tika, akan memberikan kepadamu. Siapa yang memberikan? Allah, yaitu Rabbuka, Allah. Yang kemudian hasil dari pemberian itu adalah fatardo, maka kamu akan ridho, kamu akan puas, kamu akan senang. Ada satu ayat yang sangat menggembirakan buat kita semua, yaitu surat Ad-Duha ayat 5, mengenai kaitannya dengan pemberian Allah kepada Nabi kita SAW, tapi menyenangkan juga buat kita, karena kaitannya nanti kalau kita buka tafsir, yang dimaksudkan yu'tika itu ada 3 hal. Yang pertama, Allah memberikan kepadamu pahala yang tak terhingga fi yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat. Yang kedua, al-karomah, kehidupan dan kemuliaan untuk Nabi. Dan yang ketiga, ini yang menggembirakan buat kita semua, adalah asy-syafa'ah, Nabi sang pemberi syafaat. Tadi awal kita sudah berdoa, semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Syafaat Nabi terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama berupa pengurangan hukuman. Yang kedua berupa pembebasan hukuman. Yang ketiga berupa kenaikan tingkat. Dan yang keempat berupa katrol pahala.
Ini kita 4 hal, ini sangat menggembirakan buat kita, karena siapapun kita, asal umat Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat. Siapapun kita, di kelas manapun. Kalau kita, naudzubillah, jangan kita, kalau ada umat Muhammad yang harus dihukum di neraka setengah hari, dengan syafaatnya Nabi bisa berkurang cuman 1/4 hari. Mungkin ada yang mikir setengah hari lah gampang. Jangan salah Bapak Ibu, setengah hari di akhirat itu kalau dirasakan di sini sama dengan 500 tahun. Lama apa sebentar? Setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di sini. Inna yauman hinda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah di alam akhirat nanti seperti 1000 tahun yang kamu hitung. Maka kalau ada umat Muhammad yang masuk neraka setengah hari, dapat pengurangan hukuman jadi 1/4 hari. 1/4 hari itu berarti kalau kita hitung di sini 250 tahun. Lama apa sebentar? Na'udzubillah. Yang kedua, syafaat Nabi itu berfungsi untuk membebaskan orang dari siksa neraka. Sing kudune dihukum 1/4 dina wis dibebaskan sebab pikantuk syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, semoga kita semua, yaitu kenaikan tingkat yang tadinya surga ekonomi menjadi surga bisnis. Allahumma. Yang tadinya surga kelas bisnis masuk dinaikkan menjadi eksekutif. Ini kita berharap, meskipun ahli ibadah, ahli donga, ahli perjuangan, tetap berharap mendapatkan syafaat Nabi. Ini yang paling menggembirakan kita. Gini ku, sing kudune mlebu kelas warga kelas 7, kelas 6. Sing kudune kelas 6, kelas gangsal. Sebab benjang teng akhirat ada 8 kelas warga. Sing paling utamanya adalah Firdaus. Dan kita diminta oleh Nabi, idza sa'altumuha, kalau kamu pingin donga mlebu surga, fas'alul firdaus, maka mintalah surga Firdaus, karena Firdaus itu a'lal jannah, surga yang paling tinggi, wa awsatuha, yang paling strategis, dan itu surga yang eksekutif. Siap masuk surga eksekutif Bapak Ibu? Onten syaratnya. Nah, ini masalahnya. Kita sebenarnya begini ini, alhamdulillah, nopo nggih, sebuah taman mirip raudhah. Karena Nabi pernah berpesan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada raudhah, taman di antara taman surga. Sebab di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Kanjeng Nabi, dijelaskan ajaran Islam. Maka kalau di taman ini hari ini, detik ini dibacakan Al-Quran tadi berurut-urutan, ditambah lagi ada pembacaan hadis Rasulullah SAW, maka insya Allah saat ini taman ini bagian daripada taman surga. Allahumma amin. Maka tidak berlebihan kalau semua yang datang di sini insya Allah calon penghuni surga. Amin apa amin? Amin ya rabbal alamin. Ning nembe calon. Sing jenenge calon kan mboten mesti anggere teng dunya. Calon RT sing dados pinten? 1. Calon RW yang jadi berapa? Calon kades kalau pilihan yang jadi berapa? Calon penghuni surga bisa jadi semua. Yang penting memenuhi syarat. Niku mbah-mbah yang sekarang sudah mandan di atas 60 nanti kembali muda lagi mbah, ampun khawatir. Jadi umur 30 tahun boten nonton pantangannya aja ndar jengkol petek bebas, ndar napa malih emping boleh, jeroan angsal, santen angsal. Nanti di usia di surga usia efektif, usia produktif usia 30. Lah kita semuanya berharap calon
masuk surga. Lah pagi hari yang diberkahi ini monggo sedikit ngintip amaliyah pokok yang sering, amaliyah pokok yang dilakukan oleh ahli surga. Allah firmankan dalam surat 51 surat Az-Zariyat ayat 15, angkanya cantik 5115, amun dipasangi ngenjang tetap mikir dipasangi angkanya main 5115, bunyinya innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu nanti akan ditempatkan dalam surga dan mata air yang di dalamnya ada taman-taman. Ini bikin taman segini habis nih, sama tanahnya ya berapa M habis. Nanti taman di surga lebih besar, lebih indah, lebih mewah, dikelilingi buah-buahan. Kalau kita pingin buah-buahnya mendekat sendiri, nikmat sekali. Dan tidak ada pantangan makanan dalam surga, indahnya alam surga. Tetapi ada amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah ayat berikutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur di waktu malam. Napa Ibu? Sedikit tidur, bukan sedikit tidur ya, tapi sedikit tidur. Yang berikutnya wabil asharihum yastaghfirun. Kalau di waktu sahur mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Waktu sahur itu 30 menit sebelum imsak kalau bahasa kita. Kalau saat itu kita sudah sholat 2 rakaat, membaca istighfar, astagfirullah, boleh. Yang penting jelas, yang penting tumakninah dan khusyuk. Ini namanya wabil asharihum yastaghfirun. Andaikan ada yang hanya sempat 2 rakaat saja di waktu sahur, dilanjutkan istighfar, sudah, karena dia itu termasuk minal mustaghfirina bil ashar, termasuk orang yang istighfar di waktu sahur, dan itu calon penghuni surga. Niki monggo yang kemarin-kemarin subuh mawon ngenteni komat dirubah hijrah, karena ini tahun baru. Hijrah ini berfungsi untuk memberi motivasi dan semangat di dalam berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah. Makanya mulai nanti malam bekernya disetel jam 4, begitu sahur, waktu sahur itu namanya, itu langsung ke kamar mandi gosok gigi. Bapak-bapak saya pesan pakai baju yang bagus, pakai kopiah yang bagus, pakai sarung yang bagus. Jangan sholat malam pakai kaos oblong, mandan bolong, bargo tilem. Hati-hati niku mboten ilerem barang kan niku mboten main wong ibadah. Ibu-ibu juga saya pesan, meskipun sholat malam pagi itu gunakan mukena yang bagus. Aja mukena wis putihken nggo nang omah ki wong ibadah, jangan mukena wis ngepir putihken nggo perhatiin teng omah. Kalau bisa yang bagus, karena apa? Kita akan bermunajat kepada Allah, kita akan bercurhat kepada Allah. Mengapa ada kalimat curhat di waktu itu? Sebab dalam hadis sahih, dalam hadis qudsi dijelaskan, kalau sepertiga malam terakhir Allah mirsani langit dunia, mirsani bumi kita. Siapa yang meminta, siapa yang berdoa akan dikabulkan. Siapa yang meminta akan diberi, siapa yang istighfar akan diampuni, akan di-ACC. Ada 3 keutamaan saat kita dalam beribadah istighfar di waktu sahur. Satu nopo Bu, kalau berdoa dikabulkan, kalau meminta diberi, kalau istighfar diampuni. Kompak sekali lagi masuk pemikiran. Kalau berdoa dikabulkan, kalau minta diberi, kalau istighfar diampuni. Apa bedanya doa sama minta? Doa itu untuk masa depan. Moga-moga putra-putriku sehat, para selamat, bahagia dan sukses ahli ibadah. Niku donga.
Tapi agar kaya niki seniki misalkan nggih, tahun ajaran baru anak sing butuh sepatu, anak sing butuh buku, anak sing daftar ulang, anak sing kos-kosan entong, ada yang bayar semester, niku jenenge kebutuhan. Kebutuhan di total teng panjenengan, gua bulanan pinten, gua dapur pinten, bensin berapa, ini berapa, kebutuhan mendadak tahun baru, ajaran baru ini berapa, di total 6 juta. Nah, niku jenengan boten usah lapor karo dulur, boten usah cerita karo kanca batir, boten usah mriko-mriki, boten usah, langsung lapor teng Gusti Allah, nyuwun jaluk duh Gusti, kula nggo memenuhi kebutuhan bulan ini butuh duit 6 juta. Kula nyuwun diparingi dalan sing gampang, rezeki yang murah dan berkah. Halo Bu? Masih nyambung? Alhamdulillah. Nek duwe butuh boten usah cerita kali batir kanca, boten usah. Paling jawabannya pada bae nyombe kaya gue kabeh anu kaya niku mbok. Ngamulan lapor bae mari Gusti Allah. Kita kan kadang kebalik, ari kanca batur dulur war ari Gusti Allah boten. Padahal yang maha kaya adalah Gusti Allah. Lapornya ke sana dulu. Namanya Robi ndonga. Bengi Robi duh Gusti kula butuh duit 6 juta, kula diparingi dalan sing gampang, rezeki murah sing berkah. Mudah-mudahan ngasih nyandung watu dadi emas didol. Nah, ini kan misalkan. Ini yang pertama. Kalau malam Robi, kalau siang lobi. Nah, lobi penting. Lobi Pak Saiful, Bok Menawa kayak gitu kan. Ini Bok Menawa datangnya pertolongan Allah lewat sana, atau lewat Pak Haji Muslimun, atau lewat Pak Kentor dan sebelahnya Pak Bambang, dan ini Pak Mas Pur juga. Bok Menawa itu lobi niku setelah Robi, malam Robi, siang lobinya jangan diandalkan. Agar nonton sing jawab yang bagi ketanggungan, ya udah nggak usah dimasukin hati. Jadal kayak maning kan begitu. Lah pol-polane aktor nih, itu sih paling gampang. Ada 3 keistimewaan saat kita beribadah waktu sahur. Kalau doa dikabulkan, kalau minta diberi, kalau istighfar diampuni. Ini warga PC Majenang pada duit dosa apa mboten? Ada istighfar bareng-bareng lain nggih. Astaghfirullahaladzim. Sarang yang keras. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rahmatilah kami dengan Quran dan ijabailah doa kami, ampunilah dosa-dosa kami, amin. Saudaraku sekalian, karena besarnya nilai jual yang namanya surga, indahnya alam surga, harus dibeli dengan ibadah dan ketakwaan, maka kita semuanya bisa masuk surga. Yang kaya, yang miskin, yang awam, yang alim, semuanya bisa masuk surga. Berbeda dengan di dunia. Dulu saya punya murid di Jakarta, pegawai di sebuah hotel. Saya sempat tanya, ada nggak kamar yang bagus? Ada. Lebarnya berapa? 6 kali 25. Lebar boten kamar setunggal 6 kali 25. Amba banget. Pemberi konten kolam renang, konten kegiatan. Berapa sehari semalam? Sehari semalam itu $13.000. Berapa kalau kita hitung? 160 juta. Kira-kira dapat duitnya yang dunyanya didol. Gua nginep tuh meniku kanggo pinten bulan, Bu? Kanggo pinten bulan, bapak-bapak? Lah, lo malah nikah 5 bulan. Nah, alhamdulillah bagus. Tapi itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak punya uang. Kesana itu harus beruang. Kalau nggak beruang nggak bisa. Makanya kita kalau masuk surga bisa semua. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah orang yang bertakwa. Saya doakan akhir hidup kita meraih derajat takwa dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya saudaraku sekalian, kembali pada ayat Ad-Duha, ayat yang nomor 5 yang kaitannya dengan asy-syafa'ah tadi. Nabi SAW nate ditanya ke sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai utusan Allah, siapa yang paling beruntung, yang paling bahagia dengan adanya syafaatmu di yaumil qiyamah nanti? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulus dari hatinya. Mengucapkan kalimat thayyibah tulus dari hati. Caranya bagaimana? Mengimani, mengilmui, dan konsekuen. Nah ini harus mengilmui tentang tauhid, harus mengimani keesaan Allah, dan komitmen dengan kalimat thayyibah tadi. Setelah hamba Allah meyakini bahwa jagat raya ini dibuat oleh Allah, setelah meyakini jagat raya ini diatur oleh Allah, meyakini semua ini diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tumbuh dalam hatinya, kalau begitu Allah itu maha berkuasa, maha hebat, Allah Esa, tidak ada yang lain, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka terucaplah kalimat la ilaha illallah. Pagi hari yang berkah ini moga bersama-sama kita nganyar-nganyari iman, membaca kalimat thayyibah bareng-bareng. Saya dulu, ibu-ibu dan bapak semuanya, la ilaha illallah. Moga la ilaha illallah 3 kali biar mantap. La ilaha illallah. Moga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami hidup dengan kalimat thayyibah ini, dan wafatkanlah dengan kalimat thayyibah ini, dan jadikanlah kami penghuni surga yang Engkau ridhoi dengan kalimat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, dalam syarah hadis itu dijelaskan tanda-tanda orang yang kalimat thayyibahnya tulus dari hati. Dalam syarah itu disebutkan tanda-tandanya adalah orang tersebut menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tanda-tanda orang yang tauhidnya benar, tanda-tanda orang yang imannya kuat, itu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nahl, surat yang nomor 16, ayat yang nomor 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan agar kamu sekalian berlaku adil. Allah memerintahkan agar kamu sekalian melakukan perbuatan kebaikan. Allah memerintahkan kamu sekalian agar kamu sekalian menunaikan haknya kerabat dekat. Dan yang berikutnya adalah wayanha 'anil fahsya. Dan Allah melarang perbuatan fahsya. Fahsya itu jamak dari fahisyah. Artinya dalam bahasa kita itu jembrek, kotor, keji. Dalam bahasa zaman dulu namanya mesum. Ini supaya dijauhi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan yang kotor, yang keji, wasa asabila, dan jalan yang paling buruk. Dalam melampiaskan hubungan badan biologis seksual, seorang manusia yang beriman harus melalui proses syariat yang bernama nikah. Kalau tidak nikah, maaf,
disebut dalam Al-Quran sa'asabila, jalan yang sangat buruk karena mirip dengan dunia ayam. Na'udzubillah min dzalik. Ini artinya bahwa dalam Islam hidup kita ini akan lebih baik, hidup kita ini akan mendapatkan keberkahan kalau masing-masing kita berusaha menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang pertama al-fahsya, bahasa kita sekarang yang gampang itu pornografi. Assalamualaikum. Salam. Hati Bu. Pornografi itu tindakan yang nongkrongin porno, bukan sewajarnya, tidak sepantasnya. Ini kalau ada bapak-bapak nginjen bong hadis diperintah apa dilarang oleh agama? Dilarang, itu termasuk tindakan pornografi. Niki kalau ada mas-mas nonton video porno dilarang apa diperintah? Dilarang. Sehat-sehat ini ya. Harus dihindari. Hijrah, kata Nabi tadi disebutkan la hijrata ba'dal fathi, memang tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah. Tapi ada hadis Al-Bukhari menyebutkan wal muhajiru man hajarallahu manahallahu anhu. Man hajaro manahallahu anhu. Yang namanya hijrah itu, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka tahun baru hijrah adalah tahun perubahan, tahun untuk membebaskan diri dari yang namanya perbuatan pornografi. Harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai di HP kita ada gambar yang tidak senonoh, jangan sampai. Nah, ini harus dikoreksi, kalau ada nanti sore harus sudah dihapus semua. Ini tahun baru hijrah, hati kita, mental kita, perbuatan kita harus hijrah, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan, yang kedua Allah melarang wal mungkar, perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar bahasa kita niku kriminalitas. Kriminalitas yang mulai dari nyolong, jambret, kutil, apa malih, ngerampok, maling, korupsi, niku kabeh kriminalitas dilarang dalam agama. Allah melarang perbuatan itu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga melarang wal baghi, permusuhan. Ada 3 pokok yang dilarang dalam ayat ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pornografi, fahsya. Yang kedua kaitannya dengan kriminalitas, mungkar. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan Sehat Ibu. permusuhan. Kalau pornografi ini kaitannya dengan wanita, ini juga jadi sambungan orang berprestasi. Oh iya. Bu. Ya, kok gede banget sih gue. Ya. Orang kalau terlibat 3 ini bakal mandek profesi dan prestasinya. Pertama adalah dari Ya, sana. Uman ora guys, kan tekan kene apa ora? Yang kedua, sehat-sehat. kriminalitas itu orang tega mencuri, tega perampok, tidak jambret, itu sebab urusan kedua itu duit. Urusan duit, Ya Pak Haji, mriko. salah, maka ini akan lereng dari prestasi. Di tempat sana ada Sehat-sehat ya Pak Haji nggih. Masyaallah. Ya Pak Sail. Ya Salih. Nah, yang ketiga, Ya Mas Budi. Sehat. Alhamdulillah ke jadwal nang kene ya. Saya prihatin kadang-kadang antara satu dengan yang lain pada mencari kejelekan, kesalahan. Kurang seru apa ya? Bisa saling menghasut dan kejelekan ini tidak baik, termasuk yang dilarang dalam agama. Hijrah. Napa badhe lenggateng mriku Pak Haji? Agar bersemangat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Salah satunya tidak tadi al-fahsya, al-munkar, al-baghi. Urusan jarik, urusan duit, urusan demi. Ya Madam. Raya apa? Kegiatannya siki, Mbok? Iya. Apa anak?
Ya, habis dari tempat KKN langsung ke sini. Oh iya. Anak praktek mulang apa ora? Bagian orang mengana yo. Bagian. Apa ya? Wis tekan kene. Apa? Nggih. Ini makai saking ini Muhammadiyah tampilan untuk pinten nggih. Nggih, mangke niki jarum ngulum terus ini. Tapi jarum belum gitu. Iya. Iya nih, anu banyak tadi suruh pengajian dulu. Selanjutnya sahabat juga ada yang bertanya. Iya duduk, jangan lari-lari duduk. Anaknya Cariin makan. Udah. Aksaruhum sholatan alaiya. Iya nah banyak nih tadi gantian. Berdoa untukku. Bahasa sedihnya Oh iya wis dan. Wis dan kita shooting ya. Wis dan masya Allah. Gimana? Masya Allah. Timur. ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Semua umat muslim apapun organisasinya memiliki kewajiban yang sama membaca selawat atas Nabi. Redaksi yang paling mudah, shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyika Muhammad. Kalau kita baca satu kali, Nabi bersabda turaddu asyratan, dikembalikan 10. Kalau kita baca salawat sekali, cashbacknya 10. Kalau kita baca sekali mendoakan Nabi, dikembalikan 10. Kalau kita hidupnya sejahtera dan selamat, bahagia apa bunek bu? Bahagia, karena hidup sejahtera dan penuh dengan keselamatan. Maka ini monggo bersama-sama nanti di alam akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki welas asih yang luar biasa, yang seharusnya dipersilahkan masuk surga. Nabi sujud lama, bertasbih dan menangis. Untuk apa dia menangis? Malaikat disuruh oleh Allah suruh menanyakan, ma yubkika ya Muhammad, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Muhammad? Apakah jawabannya karena pasangannya? Bukan. Keluarganya? Bukan. Datuk-datuknya? Bukan. Yang dia katakan adalah ummati, umatku dan umatku. Semua umat Muhammad akan mendapatkan pertolongan berbentuk syafaat tadi kalau kita menjadi umat Muhammad yang diakui. Masalahnya kan bahwa kita ngaku umatnya Kanjeng Nabi mboten ngaku siapa sih kok. Wah, ini persoalan. Karena nanti umat Muhammad itu punya tanda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil, mereka itu wajahnya mencorong. Syaratan kita itu bercahaya, Cilacap bercahaya, umat muslim bercahaya nanti di hari kiamat. Cara wong kuna oleh ngarani mau tejo mencorong. Nah itu umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tandanya nanti di hari akhirat wajahnya bersinar. Min asaril wudu, bekas-bekas berwudu. Wudu nggih napa? Nggih bersuci. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah ini menjadi tanda. Mulane agar kepengin dadi kemulane Gusti Allah, menjadi umat Muhammad yang baik, rajinlah dalam berwudu, yang benar dalam berwudu. Khususnya ada penting kalau kita ingin bebas dari dosa, berwudulah kalau sebelum tidur. Allah mengirim malaikat supaya berdoa, Allahumma firliha li'abdika fulan fa innahu bata tahiron. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidurnya dalam keadaan suci. Berwudu kemudian tidur, maka ini akan menjadi pekerjaan baik, amal soleh yang baik, karena sepanjang tidur kita didoakan oleh malaikat agar diampuni dosa-dosa kita. Kalau diampuni dosanya senang nama mboten Bu? Alhamdulillah. Mulai mungkin dalu ajeng wudu sederenge sare nggih. Alhamdulillah. Jane gampang busek dosa ning abot. Nah, gampangnya pripun kadar wudu sebelum tidur. Kalau mbak-mbak, ibu-ibu membiasakan berwudu sebelum tidur, insya Allah akan awet muda. Nah, awet muda seneng Bu?
Mboten usah make up larang-larang. Kalau sel kulit kita tua dan mau mati karena bekas wudhu tadi segar kembali, maka akan menjadi awet muda. Ning niatnya mboten usah pengen awet muda, mboten usah. Tetap men di ngapura dosanya dari Gusti Allah dengan cara berwudu sebelum tidur. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan tanda-tanda umat Muhammad itu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak dari wajah mereka tanda-tanda umatmu itu dari bekas sujud. Ayatnya berfirman bukan dalam dahi mereka, tapi dalam wajah mereka. Wajah ya pipi, ya hidung, ya bibir, semua ini wajah. Kalau dahi ning batuk tok. Jadi niki ahli sujud boten wajib ireng batuknya boten wajib. Soalnya tanda di akhirat itu wajah bukan batuk. Lah wajah ini semua, tapi ini pun kinayah, hiasan. Maksudnya apa? Wajah mereka putih, bersih, bersinar karena rajin sujud. Tentang sujud ini, untuk itulah kita diperintahkan. Maka di sesi terakhir ini dalam momen hijrah, monggo mulai nanti malam kita memperbaiki sujud kita agar sujud kita berbekas sampai hari kiamat nanti. Dengan cara bagaimana? Sujud yang tumak nina. Allahu Akbar. Sujud dulu, nemben donga. Monggo donganya biasanya nopo subhanakallah juga boleh. Baca yang lain yang ada tuntunnya memang juga boleh. Yang sempurna. Jangan sampai beden nun wis balik kayak ini, jangan. Ini nanti sujud kita tidak sempurna. Sujud ini menjadi tanda identitas kita sampai hari kiamat. Maka sujud ini harus diperbaiki. Bahkan Nabi menjelaskan aqrabul hamdi li rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah saat dia bersujud. Maka merasalah kita sedang bersama Allah. Kalau sedang bersujud, minta apa saja yang kamu butuhkan, minta apa saja yang diperlukan, Allah akan mengabulkan karena Allah sudah berjanji, udhuni astajib lakum. Mintalah kamu sekalian kepadaku, aku akan kabulkan permintaan kamu sekalian. Baik, ini terbatasnya waktu, kita pending sampai di sini. Saya doakan semoga PCM Majenang semakin maju, semakin jaya, sekolahannya diberkahi, aumnya diberkahi, masjid-masjidnya diberkahi, umatnya semakin berkembang, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan naungan perlindungan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa terakhir, saya berdoa panjenengan mengaminkan. Kalau ada yang mengaminkan, semuanya akan mendapatkan pahala semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li ahli ta'atika ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samihun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala haman illa farrajta wala dainan illa qadaita wala maradun illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al ibadatana maqbula. Allahumma ij'alna wa iyyahum umratan maqbula wa hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma barik lana fi umrina wa buyutina wa ahlina wa ma'ishatina wa zirahatina waj'alna min ibadika syakirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa rukuhana wa sujudana wa tilawatana wa ibadatana kullaha waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Usikum menafsi bitaqwallah wal afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.